Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Media asing sebut bahwa azan bikin bising dan dia mengutip ya perkataan orang bahwa orang itu menjadi takut ya, takut komplain dengan adanya azan ya. Jadi begini para pemirsa. Jadi kasusnya itu ada seseorang yang katanya dia menderita tidak bisa tidur, apa namanya, gara-gara terganggu dengan suara azan. Tapi sebenarnya itu bukan suara azannya kali ya, suara speaker di masjid kali ya. Jadi kalau itu dibilang azan ya kan mungkin media asing nggak tahu bahwa tidak semua yang keluar dari speaker masjid itu adalah azan. Ya ada sholawat tarhim biasanya, sholatu wassalamu alaik, gitu kan. Ini bukan adzan, dikiranya adzan. Mungkin mediasi nggak paham gitu. Jadi dikiranya yang semua keluar dari speaker masjid itu adalah adzan. Padahal tidak. Ya, adzan itu ya memang panggilan sholat yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah selain itu mungkin sholawatan, ya untuk menunggu sebelum selesai ya apa mohon maaf sebelum setelah selesai adzan kemudian menunggu apa namanya iqomat itu ya ada ya sholawat tarhim yang itu biasanya 15 menit 10 menit sebelum adzan subuh ya ada biasanya itu digunakan juga speaker masjid untuk khotaman Al-Quran ya itu biasanya sebulan sekali tergantung daerah sih masing-masing seminggu sekali ada dan lain sebagainya jadi para pemirsa ini bukan tentang adzan saja ya ini tentang speaker masjid ya jadi speaker masjid sudah diatur oleh Kemenak dan mudah-mudahan memang bisa diterapkan dengan baik gitu ya. Tetapi kalau ini dibilang media asing bahwa adzan itu bikin orang takut ya karena ketika nanti ini komplain dikira menghina agama dan lain sebagainya ya. Karena itu adalah syiar semakin katanya disebutkan di situ semakin keras suaranya dan jauh jangkauannya itu berarti semakin besar syiarnya gitu ya. Sebenarnya bukan masalah di situnya sebenarnya. Saya harus menjelaskan bahwa bukan adzannya, tetapi ini tentang speaker masjid ya. Jadi media asing ini mungkin tidak bisa membedakan antara adzan dengan yang non adzan selain adzan. Tapi dikiranya semua keluar dari speaker masjid itu adalah adzan. Tidak. Kita berbicara tentang bagaimana speaker masjid. Ya, ketika kita berbicara di lingkungan yang padat, ya itu speaker menghadap kanan kiri itu sudah rumah. Nah rumahnya tingkat 2, masjidnya tingkat 1, speakernya masjid ngadap ke tingkat 2-nya rumah. Khotaman, bukan pakai speaker dalam, pakai speaker luar. Iya, nggak bisa ngomong. Ya itu kadang-kadang memang harus pengaturannya sebenarnya, pengaturan speakernya sebenarnya, arahnya, ya itu kebijakan daripada takmir. Kalau itu saya rasa dikomplain boleh banget kok, boleh banget kok. Ya kita bukan mengkomplain azannya, tidak, mengkomplain speakernya, masjid atau musola itu boleh. Tidak semengerikan yang dibayangkan oleh media asing gitu ya. Wow, ini apa namanya keras betul penduduk Indonesia Muslim di Indonesia ini begitu komplain speaker apa komplain tentang ya speaker sebenarnya komplain tentang speaker tuh langsung ngamuk dan segala macamnya enggak itu bisa dibicarakan dengan takmir baik-baik saya yakin juga takmir bisa merapatkan itu dengan jajaran takmir lainnya ya itu yang saya sebutkan tadi saya pernah menemukan itu ya di kota besar di Jawa gitu ya musolanya tingkat 1 oke ya bangunan sebelahnya tingkat 2 karena kos-kosan. Saya main ke kosan teman saya. Itu pas waktunya khotaman ya. Jadi speakernya itu pas di sebelah kamarnya teman saya ya. Akhirnya ketika ngomong teriak-teriak, "Apa? Kenapa? Ya, kenapa?" Wah, sudah pindah pindah pindah, kita jangan di sini. Ya, karena nggak bisa ngomong juga. Orang nggak bisa tidur juga. Oh, speakernya pas. Ya. Itu sebenarnya bagaimana kita mengatur speaker masjid itu ya dengan baik sehingga tidak mengganggu masyarakat. Ya, seandainya pun kita berandai-andai ya, kalau itu lingkungan padat, seandainya pun speaker dalam saja sudah bisa untuk mengetahui waktu sholat bagi orang-orang di sekitar musola atau masjid ya dalam perkampungan yang padat ya, pemukiman padat, ya saya rasa tidak perlu pakai keluar adzan untuk keluar ya, karena kan tugasnya adzan itu adalah untuk mengajak orang sholat mengingatkan tentang waktu sholat ya. Nah, ketika misalnya padat nih, musola tengah-tengah nih, speaker dalam aja itu sudah kedengaran banget, ya nggak usah pakai speaker luar.
Tapi kalau speaker luar ya boleh gitu kan. Tapi kan diatur dalam apa namanya? Ada peraturannya ya dari Kementerian Agama ya, kapan-kapan boleh luar, kapan dalam, kapan luar, kapan dalam kan sudah ada. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa disosialisasikan sehingga masyarakat terutama takmir masjid itu mengerti. Yang jadi masalah gini para pemirsa guys, takmir itu ngomongnya gini, ini jamaah maunya kayak gini. Karena dia takmir, dia ngomong itu padahal itu keinginan dia sendiri. Jamaah gak gitu. Jadi media barat harus tahu ada jenis-jenis takmir yang seperti ini. Dia kalau ngomong, ini jamaah maunya kayak gini, ya. Jadi orang-orang, oh jamaah maunya gitu ya. Padahal itu maunya dia, bukan maunya jamaah. Dia nggak pernah tuh voting atau musyawarah dengan jamaah tentang itu nggak pernah. Tapi jamaah milih dia sebagai takmir. Oke, takmir itu kan yang ngurusi ya. Nah, tetapi dia ngomongnya ya dia atas nama jamaah. Padahal itu keinginan dia sendiri, kalau dirapatkan belum tentu hasilnya seperti itu. Jadi media asing harus juga ngeliput jenis-jenis takmir yang seperti ini ya. Jadi saya rasa itu penggambaran yang anu lah dari media asing itu yang tidak proporsional lah ya. Dia mengambil 3 atau 2 kasus untuk kemudian digeneralisasi ya kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Ya saya rasa enggak seperti itulah ya. Jadi intinya bukan adzan, tapi ini fokus masalahnya ada pada speaker masjid. Nah, speaker masjid ya berbeda dengan adzan gitu ya. Speaker masjid itu hanya alat untuk salah satu yang keluar dari speaker masjid adalah adzan. Padahal bukan hanya adzan, ada banyak hal-hal lain. Dan itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita juga semakin harus toleran dengan masyarakat dan lain sebagainya ya para pemirsa. Ini tentu saja ya kaget juga baca bahwa media asing ngurusi speaker masjid, tapi dalam tanda kutip dia ngomongnya mengurusi adzan, padahal dia tidak ngerti. Tidak semua yang keluar dari speaker masjid itu adalah adzan. Tolong kasih tahu kalau yang punya channel atau link ke media asing tersebut ya, suruh datang Indonesia kasih tahu ini adzan, oh ini salawat tarhim, ini khotaman, ini pengumuman ada yang meninggal di sini nih. Ini bukan adzan ini. Oke, para pemirsa kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.